Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Dokter Sawit. Kali ini kita akan membahas tetap mengenai masalah pertanian secara umum dan kali ini masih setia dalam budidaya kelapa sawit. Kali ini yang akan kita bahas adalah ground cover management atau bagaimana merawat yang ada di bawah. Karena dengan manajemen yang di atas ataupun di bawah akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kalau di atas kita manajemen kanopi, bagaimana mengatur jumlah pelepah, kemudian kalau yang di bawah ini bagaimana nanti supaya meningkatkan hasil kebun kita. Ada tanaman namanya Neprolepis, apakah itu gulma ataukah menguntungkan? Oleh karena itu, kali ini kami mendatangkan praktisi perkebunan, ahlinya, yaitu Bapak Marlon Sitanggang, yang sudah malang melintang di dunia perkebunan. Dari CV-nya yang pernah saya lihat, saya baca, beliau sudah dari Lonsum, dari Cargill, dari Asiatic Persada, dari ANC, atau dari mana-mana udah lama sekali lah. Pokoknya udah paten kali, kata orang Medan begitu. Oleh karena itu kita sapa beliaunya. Horas Pak, Tanggang Horas Pak. Bagus. Wah ini ya senang sekali pagi ini untuk berbagi dengan para praktisi pekebun kelapa sawit terutama, baik petani dari perusahaan dan sebagainya, sehingga nanti bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit Indonesia kira-kira. Jadi sambil mengenalkan, nanti perkenalan dari saya itu ditambah lagi kalau kurang Pak. Ya, itu kemudian silakan langsung menyampaikan, nanti saya ikut tanya-tanya supaya mewakili netizen supaya lebih jelas lagi. Silakan Pak Tanggang. Baik Pak Agus, terima kasih banyak ya. Kita buka masker dulu biar enak. Oh ya, ya. Mantap ya. Oke Pak, jadi ya pertama Pak Agus, saya terima kasih banyak sudah Bapak ajak bergabung di channel ini ya untuk berbagi ya untuk suatu program seperti ini baru pertama kali Pak. Jadi kalau nanti ada demam panggung sedikit harap maklum gitu ya. Enggak Pak, kita santai aja ya, silakan Pak. Oke Pak, jadi seperti Bapak bilang tadi kita akan membahas tentang bagaimana kita merawat tumbuhan penutup tanah ya. Jadi kalau masalah perkenalan saya kira udah cukup jelas tadi dari Pak Agus. Mungkin kita lebih baik langsung kepada apa yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Silakan Pak Agus. Oh, bisa di share screen ya. Nah, ini saya share screen punya Bapak ini. Iya. Udah nampak kan, Pak? Oh, nampak Pak, tapi langsung di ujung dia. Oh iya. Sebentar saya naikkan lagi. Wah. Oh, ini Neprolepis itu ini toh barangnya. Oh. Nanti kan dianggap sepele, tapi kan mempengaruhi sangat penting. Silakan Pak Marlon. Baik ya, baik Pak Agus. Ya, terima kasih ya. Jadi saya akan memaparkan tentang bagaimana kita mengelola tumbuhan penutup tanah atau ground cover management di perkebunan kelapa sawit yang sudah kita terapkan, yaitu dengan mengembangkan Neprolepis biserata atau pakis ya. Jadi langsung Pak Agus. Ya. Next Pak Agus. Nah ini pertama-tama kita sebaiknya sepaham dulu bahwa Neprolepis itu bukan gulma. Oh, ya. iya. Ya, karena kalau kita pahami bersama-sama, kita terima bersama-sama bahwa pengertian gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada tempat dan waktu yang tidak tepat, maka Neprolepis tidak tumbuh pada waktu dan tempat yang tidak tepat, ya. Dan kalau kita juga melihat
pemahaman tentang gulma, di mana gulma mengganggu tanaman utama, neprolepis tidak mengganggu tanaman utama. Kalau kalau neprolepis tidak diinginkan, gulma tidak diinginkan pertumbuhannya, neprolepis justru kita inginkan pertumbuhannya. Mudah-mudahan ya setelah dipaparkan nanti ya semakin sama pemahaman kita. Dan kalau gulma lebih banyak akibat negatif daripada positifnya, dari pemaparan berikut nanti justru banyak akibat positif daripada neprolepis untuk tanaman kelapa sawit ya. Jadi banyak manfaatnya seperti itu ya, Pak Agus. Next, Pak Agus. Ya, Pak. Nah, dalam hal ini untuk ground cover management, untuk mengelola tumbuhan penutup tanah, kenapa kita atau saya menyampaikan memilih neprolepis? Karena neprolepis dapat kita jumpai secara alami di perkebunan. Jadi tidak harus ada buat purchasing order, PO, order dari sana atau datangkan, bahkan mungkin harus import dari sana, tidak. Ya, ini sudah ada di lapangan ya secara alami. Yang kedua, dia juga berkembang biak dengan mudah, baik dengan spora maupun dengan tunas. Jadi kalau kita lihat di lapangan ada areal-areal yang tumbuh secara alami itu berkembang secara spora barangkali itu, alami saja. Ya. Dan yang lebih penting lagi untuk tanaman menghasilkan, di mana kita tahu seperti dibilang Pak Agus tadi, ketika kita mengelola kanopi, ya artinya bahwa areal kita sudah ternaungi. Oleh karena itu, neprolepis ini tumbuh dengan baik di areal ternaungi. Asal jangan betul-betul sampai rapat betul tanamannya. Kalau sudah di atas 150 biasanya nggak mau juga dia tumbuh. Ya, jadi tapi kalau 142 ke bawah 136, 128 masih tumbuh dengan baik di areal ternaungi. Dan tak kalah penting juga bahwa sejauh ini neprolepis ini termasuk epifit, sehingga tidak menimbulkan kompetisi atau persaingan dengan tanaman utama untuk mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari. Itu yang sering ditanyakan kan Pak Marlon. Wah, takutnya semak nanti apa makan pupuk, makan itulah orang kan banyak belum tahu juga ya kan Pak. Iya betul Pak. Nah, penting juga kita pahami bahwa dia juga mudah dikendalikan, baik itu secara kimia maupun secara manual, yaitu dengan babat, ya bahkan dengan mesin pemotong rumput pun aman saja dia dipotong, begitu Pak. Iya. Ya, baik, next Pak. Nah, langkah-langkah seperti apa yang kita kerjakan untuk mengembangkan atau untuk memanajemen areal kita supaya tumbuhan penutup tanahnya itu didominasi oleh neprolepis ya. Yang pertama tentunya kita pilih dulu blok-blok memang yang tandus. Biasanya biasanya ciri khasnya adalah ada pakis kawat, ada lalang, ada senduduk atau melastoma di sana. Nah, areal yang seperti ini yang kita pilih ini kita dongkel anak kayunya ya. Kita dongkeli dulu anak kayunya. Setelah didongkel anak kayu yang kecil-kecil, anak kayu yang lebih besar, nanti kita tunjuk foto-fotonya, itu dioles. Nah, setelah dioles, baru lakukan selektif kemis. Artinya, ya jangan semua disemprot. Kalau sudah ada neprolepis yang mulai tumbuh di sana secara alami, ya jangan disemproti semua, dipertahankan. Atau mungkin gulma rumput, gulma lunak yang tumbuh di sana, jangan disemproti semua. Nah, setelah itu, baru kita aplikasi dengan pupuk organik. Pupuk organik dalam hal ini kita pilih itu tandan kosong kelapa sawit atau tankos. Nah, ketika tandan kosong kelapa sawit yang sudah diaplikasi ini sudah mulai membusuk, lebih kurang 1 bulan kemudian, barulah kita mulai tanam neprolepisnya. Bisa. Dan yang kita terapkan di sini adalah ditanam secara tunasan. Jadi tunasan diambil, ditanam di tankos yang sudah diaplikasi. Nah, tentunya supaya neprolepis yang kita tanam itu tumbuh dengan baik, maka harus kita susun pelepah sedemikian rupa. Jadi jangan langsung ditimpuk dengan pelepah. Tapi nanti kalau udah tumbuh dengan baik dia, bisa kita timpuk dengan pelepah. Dia akan tumbuh sendiri lagi. Nah, kalau itu langkah-langkah itu sudah kita lakukan, neprolepis sudah mulai tumbuh, lakukanlah pengendalian manual. Jangan pengendalian kimia.
ya, kurangi pengendalian kimia. Next Pak Agus. Ya. Nah, dengan demikian maka kita akan mendapatkan good ground cover, ya, tanaman penutup tanah yang tumbuh dengan baik. Nah, ini langkah-langkah tadi. Ini dia Pak Agus. Banyak di lapangan seperti ini kan Pak Agus. Iya. Tanahnya bikin lembab, bagus ya kan Pak? Iya betul. Nah, jadi areal-areal seperti ini, nah kita lakukan dongkel anak-anak kayu yang kecil-kecil ini kita dongkel, ya, didongkel dia, jangan langsung disemprotin ya. Lanjut Pak Gus. Nah, kemudian kita lakukan oles, ya, kita lakukan oles. Ini anak kayu yang seperti ini ya, oles ya. Saya tambahkan dulu sebelum lanjut Pak Agus sedikit ya. Yang foto yang di kiri ya Pak Agus ya. Iya, iya. Yang foto yang sebelah kiri ini sudah 1, 2, 3, 4. Sudah 5 kali ini dibabat Pak. Sudah nampak itu ya Pak ya, bekas potongannya ya kan? Iya, bekas potongannya ya. Jadi kalau dioles, ya apa yang terjadi kira-kira kalau dioles? Next Pak Agus. Ya. Nah, kalau dioles, ya, kalau dioles itu pengolesan itu dilakukan dengan cara mencampur solar 19 liter dengan 1 liter triklopir sehingga menjadi 20 liter larutan. Kemudian batang seperti batang anak kayu seperti di foto tadi itu dilukai sedikit. Kemudian dioles dengan larutan solar dan triklopir tadi. Nah, sederhana sekali sebenarnya dan rata-rata planters kebun semuanya udah tahu dengan perlakuan ini. Nah, mengapa kita pilih oles? Karena dengan cara oles pengendalian anak kayu akan tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan tidak menjadi bom waktu seperti yang tadi itu ya. Kalau dibabat dia menjadi bom waktu, makin besar bercabang kemana-mana. Nah, dan tentu penting sekali juga bahwa dengan cara oles itu matinya anak kayu itu perlahan-lahan, tidak langsung, sehingga tanah tidak menjadi tandus. Jadi kalau ada hujan tidak langsung kena ke tanah dan yang dapat menimbulkan runoff ataupun pencucian. Next Pak Agus. Nah, ini kemudian disemprot. Contoh yang tadi itu udah disemprot. Jadi udah mati dia. Ini pakis-pakis kawat ini udah mati dia, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita mulai aplikasi Thankos. Lanjut, Pak. Di aplikasi Thankos ya, di bagian yang tandus itu. Nah, ini dosisnya 40 ton per hektar. Atau itu sekitar 290 kg per pokok. Itu nanti lebih kurang 3 meter kali 3 meter atau 2,5 kali 3 meter seperti foto kiri atas ya, seperti foto kiri. Jadi itu akan ditempatkan di antara pokok, bukan di gawangan matinya, di antara pokok ya. Ya, karena di gawangan mati biasanya sudah banyak itu bahan organik ya. Kita menambah bahan organik di sini. Lanjut Pak Gus. Nah, barulah kita tanam ya neprolepisnya. Di satu tumpukan tadi itu yang 2 sampai 3 meter persegi tadi itu kita tanamlah di sana neprolepisnya sebanyak 16 titik, 4 kali 4 ya. Dan masing-masing titik tanam itu sebaiknya 2 atau lebih tunasan. Jadi jangan 1 tunasan aja, jangan pelit. Di batang pokok sawit itu banyak neprolepis. Tidak boleh pelit, lebih banyak lebih bagus, kan begitu Pak Agus? Iya, iya Pak. Nah, ini sudah kita lakukan, ini penanaman yang kita lakukan ya. Ada juga dicoba dilakukan dengan spora seperti di kiri bawah dan di kanan itu, tetapi kita belum melakukan pemantauan seberapa efektif, seberapa baik pengembangan dengan spora. Next Pak Agus. Udah mulai hidup ini Pak, ya kan? Wah, iya ini mulai hidup dia. Jadi ini yang sebelah kiri ini, yang di atas ini sekitar 1 bulan Pak, udah mulai hidup dia ya. Syaratnya itu tadi ada tanahnya lembab, bahan organiknya cukup ya. Jadi di kemarau ya jangan ditanam. Pak, ini kalau yang paling bawah siapa nih tokenya ini? Bagaimana Pak? Yang paling bawah kanan ini tokenya ini. Bukan Pak, itu apanya itu? Tukang kutip brondolan, tukang tabur pupuk, terutama tukang jaga ulat, Pak. Oh, iya. Itulah dia orangnya. Itulah
Oke, Pak. Iya, Jadi ini iya. ya kita lihat ini yang sebelah kiri itu bagus itu. Nah, selain daripada yang sudah kita tanam ya di lapangan, kita juga menjumpai ada yang tumbuh secara alami ya. Jadi bagi tempat-tempat yang sudah tumbuh secara alami, sangat kita sarankan dilakukan pengendalian manual. Jangan lakukan pengendalian secara kimia atau sering disebut teman-teman WGC ya, gawangan kemis katanya gitu ya. Jadi weeding gawangan kemis, jangan lakukan itu. Lakukanlah secara manual. Nah, itu syaratnya harus ada bahan organik di sana, pelepah disusun sedemikian rupa supaya bahan organiknya menyebar merata, dan dengan menyebar merata pelepah dan bahan organik, kelembapan tanah akan terjaga, maka Nephrolepis akan tumbuh secara alami. Next, Pak Agus. Nah, kalau kita lihat ini di bawahnya itu tadi, nih akar-akar seperti ini kondisinya lembab. Ini sangat mendukung untuk pertumbuhan Nephrolepisnya. Next, Pak Agus. Nah, ini hanya sebagai promosi aja ini, Pak Agus, memperlihatkan ini yang kita tanam, yang kita lihat tadi ini di areal pasir loh, Pak Agus, ya. Oh iya. Iya, ini ada hatpan ini. Iya. 50 cm ada hatpan di bawahnya ini. Jadi kebetulan ini Pak Maron, belakang saya di tanah mineral. Saya juga punya gambar di tanah pasiran, persis punya Bapak. Oke, next Pak Agus. Ya. Nah, ini setelah kita coba kembangkan tadi, kita coba bahas beberapa pendukung apa manfaat Nephrolepis ini. Yang pertama ini bahwa Pak Turner dan Gilbeng tahun 74 sudah melakukan suatu pengamatan observasi terhadap berbagai jenis tumbuhan penutup tanah. Ada rumput-rumputan, ada Micania, ada Nephrolepis, ada Pueraria tambah Centrosoma, ada Flemengia tambah Centrosoma, Pueraria juga. Nah, dibagi atas tiga yaitu dibagi atas dua yaitu yang diberikan pupuk dengan tidak diberikan pupuk. Next dulu Pak Agus. Ya. Nah, dari situ kita lihat sekali lagi Pak Agus. Kita lihat bahwa yang diberikan pupuk dari berbagai jenis tumbuhan penutup tanah tadi, yang terbaik adalah Pueraria tambah Centrosoma, kemudian Nephrolepis. Ya, ranking 2 kan Pak? Ya, ranking 2 dia. Ya, tapi kalau Pueraria sama Centrosoma kan harus beli. Bapak datangkan bibitnya kan? Iya, kan beli itu kan Pak. Iya. Iya. Kalau Nephrolepis sudah ada di pokok sawit, sudah ada di lapangan, begitu Pak. Iya, inilah buktinya bermanfaat itu kan ini Pak, datanya jelas ya kan Pak. Oh, iya Pak Agus, ya betul. Oke, next Pak Agus. Ya. Nah, ya bisa masuk akal. Kenapa penyerapan pupuknya lebih baik? Karena akar Nephrolepis itu seperti ini. Tentunya pupuk yang kita tabur itu akan terserap di sini, terlarut karena kondisi lembab, dan kemudian tanaman dapat mengambilnya, menyerapnya. Barangkali kira-kira seperti itulah secara fisiologisnya ya Pak Agus ya. Mantap ini. Nah, oke Pak. Nah, ini hasil pengamatan kita di lapangan Pak. Jadi pertama saya jelaskan dulu, di sini ada yield PTA, yield ton per hektar, ada 70 lebih besar atau sama dengan 75 dan kurang dari 75. Dan di sini ada tahun tanam ya. Nah, maksudnya di sini kita melakukan pemantauan produksi pada blok-blok. Ini banyak blok ini Pak Agus ya. Pada blok-blok di mana secara pengamatan kita di lapangan, blok tersebut sudah di-cover, sudah ditumbuhi oleh Nephrolepis lebih atau sama dengan 75%. Ya. Jadi kita pilihkan di dua lokasi berbeda, di dua PT berbeda ini Pak. Yang PTA ini semuanya mineral ini Pak. Tanah mineral semuanya ya. Memang selisihnya hanya tidak besar, tapi 1,3 ton per hektar per tahun. Nah, kalau 1.000 hektar lumayan juga ya Pak. Lumayan banget lah Pak. Ya. Nah, kalau yang di kanan, yang PTB ini banyak areal pasir seperti kita tunjuk tadi. Nah, dan ternyata di sini selisihnya justru lebih tinggi Pak Agus. Bisa 6,3 ton per hektar per tahun selisihnya. Nah, ya, itulah efek dari ini tadilah. Nephrolepis itu kan nampaknya sepele tapi kan besar gitu loh Pak, iya kan Pak?
Iya, Pak. Ya, barangkali itulah pencucian pupuk bisa dikurangi, kelembapan bisa terjaga, bahan organik bisa terjaga, itu barangkali Pak Gus ya. Nah, ya. Oke, lanjut Pak Gus. Nah, sekali lagi Pak Gus. Next sekali lagi Pak Gus. Oh Ya, iya. kami juga di antara blok-blok yang sudah kita pilih tadi itu Pak Gus, ada yang kita sebutkan blok Bimanle, ya. Yaitu blok-blok yang kita pantau kandungan hara daunnya setiap 2 bulan. Ya, itu sebenarnya tujuannya untuk rekomendasi pemupukan, untuk melihat fluktuasi unsur hara di daun. Nah, dari blok-blok yang kita pilih tadi, kita pilih blok-blok yang kena Bimanle. Ternyata kita dapatkan average selama tahun 2020 bahwa kandungan nitrogen di blok-blok yang lebih dari 75% tumbuh neprolepis itu lebih bagus kandungan nitrogennya. Kalau yang lain lebih kurang sama Pak Gus ya, untuk nutrisi lain. Dan di sini pun kalau kita lihat yang di atas lebih tinggi ya masuk akal karena yang di atas itu mineral. Sementara yang di bawah adalah pasir, ada pasirnya seperti itu. Oke, next Pak. Ya. Oh, ini apa lagi nih, Pak? Nah, ini tahun 2016 Ibu Arianti ya, ini kalau nggak salah dari IPB ini, mungkin satu kawan Pak Agus juga mungkin ini. Ya. Ya, Ibu Arianti sudah melakukan pengamatan analisa terhadap neprolepis. Tapi saya tidak tahu persis apakah sama-sama neprolepis biserata atau bukan ya. Tapi dari laporannya itu adalah neprolepis SP ditulis. Nah, kalau kita lihat next Pak Agus, ya. 2 kali Pak, 2 kali. Nah, iya, kita lihat N dan K ya. Di antara yang dilakukan oleh Ibu Arianti dengan yang kita lakukan itu tidak jauh berbeda. Lanjut Pak Gus. Dulu Pak Gus. 2 kali Pak. Lagi Pak Gus. Jadi secara nitrogen ya, secara nitrogen terus Pak. Next ya, next lagi Pak. Nah, secara nitrogen dan kalium itu tidak jauh berbeda. Next lagi Pak Agus. Ya. Sekali lagi Pak. Oh ya. Iya, jadi kalau kita lihat Ibu Arianti ya, di Ibu Arianti misalnya akar 1,2 di kita 1,07. Di batang 0,8 di kita 0,62. Untuk daun nitrogennya 2,7 2,3 kita 2,17. Begitu juga dengan kalium ya. Jadi mirip dia angkanya Pak Gus. Next Pak Gus. Nah, ini yang menarik Pak Agus. Ini menarik sekali kalau menurut kami dan perlu mungkin dikaji lagi secara berkesinambungan karena kandungan CU-nya tinggi. Ya. Di kelapa sawit itu di atas 5 sudah bagus kan Pak Agus? Oh iya Pak. Nah, ini di daun ini dia 7 8 ini Pak. Jadi apakah ini CU ini entah dari mana diambil oleh si neprolepis ini dikembalikan kepada areal pasir tadi? Mungkin ada pengaruh ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Jadi begitu. Ini mungkin perlu kita kaji ke depannya. Nah, ini Pak Agus, ini untuk 1 meter square. Next, Pak. Kita dapatkan rata-rata 2,003 gram. 2033 gram ya, sekitar 2 kilo untuk 1 meter square dia berat basah. Dan kalau kita keringkan, dia 491 gram atau sekitar 24% berat kering dari berat basahnya, Pak. Lanjut Pak Gus. Lanjut lagi Pak. Nah, sekali lagi Pak, lanjut langsung Pak. Nah. Oke Pak, ini yang gambar-gambar tadi yang saya bilang berat basah, berat kering. Jadi ketika kita oven kan dia pada suhu 80 ya, kering seperti ini ya kita timbang. Jadi waktu basah kita timbang, kering kita timbang dari 1 meter square tadi. Nah, kita dapat kalau itu kita konversi Pak Agus ya, di mana berat kering per hektar ya diambil itu dari luas 1 hektar dikurangi luas piringannya, luas pasar pikulnya dan luas TPH-nya itu dikalikan dengan berat kering yang kita dapatkan tadi dan kita asumsikan hanya 90% dari areal yang kita sebutkan tadi itu yang ditutupi oleh neprolepis. Maka nilai kandungan hara yang ada di neprolepis itu setara dengan next Pak 0,63 kg urea per pokok dan 0,25 kg
Rp per pokok serta 0,57 kg KCl per pokok. Ya, saya tidak tahu persis berapa siklusnya, belum tahu persis saya Pak Agus siklus neprolepis ini. Jadi tidak bisa kita sebutkan per tahun atau per 6 bulan. Nanti kita pantau lagi gitu Pak. Menghemat pupuk ya Pak ya. Iya, betul. Iya, oke next Pak. Nah, secara ini juga kami coba pantau secara biaya ya. Kalau kita lihat di sini di PTA dan PTB yang kita ambil sebagai sampling tadi, terbukti bahwa setelah neprolepis tumbuh lebih dari 75%, biaya pengendalian gulma dengan item-item seperti ini lebih rendah Pak. Next Pak, yaitu 219.000 per hektar berbanding dengan 264.000 per hektar. Memang selisihnya hanya sekitar 44.000 aja Pak. Tapi kalau 50.000 hektar sudah lebih dari cukup bayar bonus saya. Oke Pak, let's Pak. Nah, ada juga laporan yang mengatakan, yaitu Pak Sunarko misalnya, bahwa predator banyak dijumpai di perkebunan kelapa sawit. Terutama itu berada pada paku-pakuan, yaitu Neprolepis sp. Ya. Dan Diratika dan kawan-kawan sudah melakukan juga ya pengamatan dan penghitungan ya di daerah Sumatera Barat ini kalau tidak salah Pak Agus ya. Jadi mereka juga memang mendapatkan banyak itu, terutama ada Ecanthecona, ya kan, ada Cosmolestes di sana. Dan kita coba apa yang terjadi di Kalimantan Tengah. Next Pak Agus. Ini kan manfaat lain dari Neprolepis kan Pak? Iya betul, untuk tempat hidup predator, begitu Pak. Ya. Nah ini dia yang di Kalimantan Tengah kita ambil, ini untuk areal seluas 30 meter persegi Pak, yang kita amati. 30 meter persegi untuk 3 lokasi, 3 titik. Jadi kita dapatkan rata-ratanya adalah ada dijumpai Cosmolestes 43 ekor secara rata-rata, Sicanus dichotomus 2 ekor, dan belalang, berbagai spesies belalang ada 15 ekor. Jadi ternyata apa yang dikatakan teori tadi dengan apa yang kita jumpai di lapangan juga terbukti bahwa ada predator dan parasit predator di Neprolepis itu. Ada yang berkembang di sana. Next Pak Agus. Nah ini laporan dari Ibu Arianti saya ambil yang menyampaikan bahwa ketika Neprolepis sudah tumbuh dengan baik, maka dapat meningkatkan kandungan air tanah. Ya, jadi air yang tertampung di dalam tanah itu semakin tinggi, semakin baik ketika Neprolepis tumbuh dengan baik. Demikian juga dengan aliran permukaan, dapat mengurangi aliran permukaan 95,7% lebih baik dibandingkan dengan areal yang tandus, yang tidak ada tumbuhan penutup tanah yang baik. Jadi terbukti bahwa Neprolepis ini menjamin kandungan air tanah lebih baik dan juga mengurangi aliran permukaan. Next Pak Agus. Kayaknya udah di kesimpulan kita ini. Nggak terasa. Ya, jadi dari apa yang kami paparkan tadi dapat kita simpulkan bahwa Neprolepis biserata yang kita kelola dengan baik sebagai tumbuhan penutup tanah atau sebagai ground cover kita pasti bisa menekan pertumbuhan gulma. Ya. Yang kedua, pasti akan mengurangi biaya pengendalian gulma ya karena dia sudah tumbuh mengcover, otomatis gulma-gulma lain akan jarang dan mendukung predator ya. Jadi predator akan berkembang dengan lebih baik. Dan sudah pasti karena air tanah bisa dijamin, akar bisa memberikan kelembapan, kondisi yang begitu lembab, maka pasti akan meningkatkan efisiensi pemupukan seperti yang dilaporkan juga oleh Pak Turner dan Gilbeng tadi. Dan tak kalah penting, ternyata di dalamnya Neprolepis itu terdapat sejumlah nutrisi dan yang menarik tadi itu adalah CU lumayan tinggi. Nah, mempertahankan kandungan air tanah juga sudah, dan semua kondisi-kondisi yang baik ini tentunya dapat disimpulkan akan meningkatkan produksi. Ini hasil airnya. Begitu kan Pak Agus? Oh, mantap. Oleh karena itu kita sarankan Pak Agus, seperti ini kita sarankan Pak ya. Ya. Nah ini kita sarankan
Yang pertama yaitu belum bergerak dia Pak Gus. Udah habis belum? Oh ini, oh iya. Ini sarannya. Oh ya. Nah, jadi kita sarankan bagi bapak-bapak, bagi teman-teman praktisi perkebunan, kembangkanlah Nephrolepis bisterata sebagai ground cover ya, untuk menata, mengelola tumbuhan penutup tanah yang memberikan manfaat bagi tanah dan tanaman kita. Dan saya kira perlu sosialisasi juga bagi karyawannya, jangan asal semprot-semprot. Nah, betul itu Pak. Iya, jadi supaya Nephrolepis bisterata itu dijaga. Dia bisa berkembang secara alami juga kalau kita bisa menjaganya. Dan tentunya sebagai komitmen kita untuk mewujudkan Nephrolepis sebagai ground cover yang baik, kita harus melakukan monitoring. Blok-blok mana lagi, tempat-tempat mana lagi yang Nephrolepisnya belum bagus. Dan bagaimana memperbaikinya seperti sudah kita bahas tadi. Kira-kira begitu Pak Gus. Mudah-mudahan ini penampilan ini mendapatkan manfaat bagi kita semua, Pak. Mantap sekali. Udah habis ini ya, Pak ya? Udah habis, Pak. Tinggal harga CPU itu di bawah. Dan kita ucapkan terima kasih. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Marlon Sitanggang yang sudah sangat excellent menyampaikan tadi, sudah clear, jelas. Dari background-nya, caranya sudah dibuktikan di lapangan. Sehingga kalau kami sebagai mewakili netizen ini, ujungnya adalah meningkatkan produksi tadi Pak, di tanah mineral 1,6 kemudian yang lebih-lebih di tanah pasiran tadi yang 6,3 tadi selisihnya itu. Jadi kalau kami mikirnya selisihnya aja Pak, meningkatkan aja kan gitu. Nah, gitu. Dan ini pemirsa, terima kasih Pak Marlon. Nanti kalau ada diskusi silahkan di channel, silahkan berkomentar. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya sampaikan ke Pak Marlon untuk membantu menjawab dari para petani dan pekebun kelapa sawit di seluruh Indonesia. Itu Pak Marlon untuk acara kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia kelapa sawit Indonesia, dan tetap jaya kelapa sawit Indonesia nomor 1 di dunia. Amin. Kita semua mendukung semua untuk kejayaan bangsa kita. Terima kasih. Amin. Selamat siang Pak Marlon. Semangat pagi.